Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian dalam rangka menambah ilmu, dalam rangka untuk saling nasihat menasihati, mengingatkan kita yang mudah sekali lupa, gitu, mudah lupa terhadap perkara yang sangat penting, perkara akhirat. Kemudian juga agar kita terus bersemangat, bahkan tambah semangat kita dalam meraih keuntungan yang hakiki, keuntungan yang paling besar, yakni keuntungan akhirat. Kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita dari yang sudah kita mulai pertemuan yang lalu, yakni tentang fokus mencari akhirat, yang ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Lembarannya di bawah, buka. Ya, kita ingat sekilas apa yang sudah kita kaji yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, dan carilah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu, cari kampung akhirat. Dan jangan engkau melupakan bagianmu dari dunia. Dan berbuat baiklah kepada makhluk-makhluk Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah membuat kerusakan, mencari kerusakan di muka bumi, yakni dengan melakukan kemaksiatan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi di ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mencari apa? Ad-darul akhirah, kampung akhirat, menggunakan apa saja yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, kemarin kita juga sudah membahas bahwa untuk melaksanakan perintah dari Allah Ta'ala ternyata kita menghadapi berbagai hambatan. Di antaranya adalah hambatan dari iblis, syaitan, yang tekadnya apa? La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Sungguh benar-benar akan aku halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian iblis akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri, yakni menggoda, menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara. Dan prediksi iblis adalah iblis memperkirakan manusia itu kebanyakan tidak mau bersyukur. Dan ternyata benar, kebanyakan manusia tidak bersyukur, yakni tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian hambatan lain hambatan berupa dunia, yang mana Rasulullah SAW sudah mengingatkan inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada ujian. Wa fitnatu ummati almal, dan fitnah, ujian bagi umatku adalah harta. Ini ujian bagi umat Nabi Muhammad SAW berupa harta. Kemudian manusia ini memang sudah Allah hias-hiaskan kepadanya kecintaan, suka terhadap hal-hal yang menyenangkan, baik berupa wanita, anak-anak, kemudian harta yang melimpah, harta yang berpikul-pikul berupa emas, perak, kemudian kuda yang bertanda, yakni kendaraan yang mewah, kemudian binatang ternak, sawah ladang, yang mana itu merupakan
kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan di sisi Allah itu ada tempat kembali yang paling bagus. Maka ketika manusia itu memiliki kecintaan, suka kepada harta, wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, ketika manusia suka harta yang banyak, emas, perak yang berpikul-pikul, itu memang sebetulnya wajar, manusiawi. Manusia itu senang harta, akan tetapi harus diingat bahwa apa yang Allah sediakan di akhirat nanti jauh lebih baik daripada apa yang diburu oleh kebanyakan manusia saat ini. Manusia kebanyakan memburu harta, padahal yang di sisi Allah berupa akhirat itu jauh lebih baik daripada harta. Sehingga dunia yang menjadi hambatan bagi kita untuk mencari akhirat ini harus kita waspadai, itu satu hambatan yang sangat besar sekali. Dan tadi bahwa fitnah bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah harta. Kemudian juga Allah Ta'ala sudah mengingatkan manusia, hai para manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak, maka jangan sampai kehidupan dunia itu memperdaya kalian. Di surah Fatir ayat yang kelima itu, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia itu memperdaya kalian, menipu kalian. Menipu sehingga manusia tertipu, mencari dunia yang nilainya kecil, kemudian kehilangan akhirat, tidak sungguh-sungguh, tidak fokus mencari akhirat yang nilainya jauh lebih besar. Maka untuk menghadapi yang semacam itu, hambatan-hambatan itu, kita akan mempelajari solusinya. Ya. Silakan dilihat solusinya. Solusi yang pertama adalah kita membandingkan antara pencari dunia dan pencari akhirat. Pemburu dunia dan pemburu akhirat. Tadi kan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencari apa? Cari akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah kampung akhirat. Tapi untuk mencari kampung akhirat ternyata kita menghadapi hambatan berupa syaitan dan berupa dunia. Maka di sini untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita lihat, kita bandingkan bagaimana pencari dunia dan bagaimana pencari akhirat. Ini disebutkan di dalam surah Al-Isra mulai ayat yang ke-18. Kita artikan dulu. Ya, ayat 18 Allah Ta'ala berkalam, mangkana yuridul ajilata, man barang siapa yang kana adalah dia itu yuridu menghendaki, mencari, al-ajilah sesuatu yang segera. Sesuatu yang segera itu adalah dunia. Siapa yang hidupnya untuk mencari sesuatu yang segera dirasakan, yakni dunia, maka ajalna kami menyegerakan lahu untuknya fiha di dunia. Mana sya'u apa yang dia kehendaki, apa yang Allah kehendaki. Mana sya'u apa yang kami Allah kehendaki. Liman bagi orang yang nuridu kami kehendaki. Summa kemudian ja'alna kami menjadikan lahu untuknya jahannama neraka jahanam, yaslaha dia akan memasuki neraka jahanam itu mazmuman dalam keadaan tercela, tercela atau terhina, madhuron dalam keadaan terusir, yakni terjauhkan dari rahmat Allah. Madhuron itu dijauhkan dari rahmat Allah. Nih.
Kemudian waman dan siapa yang aroda menghendaki al-akhirata, akhirat. Siapa yang mencari akhirat, wasa'a dan dia berusaha laha untuknya, sa'yaha dengan usahanya, wahua dan dia itu mukminun beriman, faulaika maka mereka itu karena adalah sa'yuhum usaha mereka masykura disyukuri. Kullan masing-masing, tiap-tiap dari keduanya masing-masing. Numiddu kami memberi, kami memanjangkan, maksudnya memberi. Haulai mereka yang mencari dunia. Wa haulai dan mereka yang mencari akhirat. Min dari atoi pemberian Rabbika pemeliharamu. Wama dan tidaklah kana adalah, wama kana dan adalah tidaklah ada sama ya. Wama kana dan tidaklah gitu ya. Atau pemberian Rabbika Rabbmu mahdzura terhalang. Ungdur perhatikan, kaifa bagaimana, faddalna kami melebihkan, ba'dahum sebagian mereka, ala di atas, ba'din sebagian yang lain. Walal akhiratu dan akhirat itu akbaru lebih besar, darajatin derajat tingkatan. Wa akbaru dan lebih besar, tafdilan akan kelebihannya, karunianya. Ya. Jadi di sini di ayat-ayat ini kita lihat perbandingan antara pencari dunia dan pencari akhirat. Pencari dunia itu bagaimana? Perhatikan ayat 18. Orang yang mencari dunia, mangkana yuridul ajilah, siapa yang mencari dunia, dunia itu kan sesuatu yang segera didapatkan. Berbeda dengan akhirat. Akhirat itu kan masih nanti, enggak segera, masih nanti gitu. Siapa yang hidupnya di dunia itu untuk mencari dunia yang segera bisa didapatkan, dirasakan. Kalau hidupnya hidupnya untuk mencari dunia, ya sudah, ajalna lahu fiha. Maka kami Allah memberikan segera kepadanya di dunia. Jadi orang yang mencari dunia bisa mendapatkan dunia. Bisa mendapatkan dunia yang dia cari. Cuman apa yang dia dapatkan itu terbatas. Tergantung apa? Tergantung nurut kehendak Allah, bukan nurut kehendak orang yang mencari, gitu. Apa di sini? Allah memberikan kepadanya manasya'u, apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang yang kami inginkan. Jadi siapa yang mencari dunia, dia bisa mendapatkan dunia. Tapi apa yang dia dapatkan itu sebatas apa yang Allah tetapkan, bukan nurut apa yang diusahakan oleh pencari dunia, bukan. Maka orang yang mencari dunia
dengan mengorbankan semua waktunya untuk mencari dunia sampai tidak ada waktu untuk sholat, tidak ada waktu untuk belajar din, tidak ada waktu untuk melakukan amal-amal soleh yang lain, maka apa yang dia dapatkan itu ya tetap sebatas apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah tetapkan, tidak tambah. Jadi kalau orang itu udah nggak usah sholat, nggak usah ngaji, kerja terus, cari duit terus, ya nggak akan tambah gitu. Apa yang didapatkan itu ya tetap sebagaimana yang Allah sudah kehendaki gitu. Mana sya'u liman nurid. Cuman yang jadi masalah besar adalah berikutnya ini. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami menjadikan untuknya itu neraka jahanam. Yaslaha madhmuman madhura. Dia akan memasuki neraka jahanam itu dalam keadaan tercela, terhina, lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Nih, masalahnya di sini. Sehingga orang yang mencari dunia bisa mendapatkan dunia, meskipun apa yang didapatkan itu tetap sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi meskipun dia mendapatkan apa yang dia cari, tapi kalau akhirnya nanti di akhirat dia masuk neraka dalam keadaan tercela, terhina, jauh dari belas kasih Allah, apa gunanya? Apa manfaat yang dia cari? Manfaatnya itu kecil sekali. Meskipun dia di dunia mendapatkan banyak sekali karena Allah sudah menetapkan banyak untuknya. Sampai ada satu hadis menyebutkan nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling bahagia hidupnya di dunia, paling makmur hidupnya di dunia. Mungkin yang dia dapatkan di dunia banyak sekali, harta yang dia dapatkan banyak melimpah, dia juga orang yang terhormat, pokoknya udah segala apa yang dia inginkan di dunia keturutan. Meskipun begitu, tapi ternyata dia tidak taat kepada Allah. Kemudian nanti ketika masuk neraka, ketika dicelupkan, dimasukkan ke dalam neraka sebentar, kemudian ditanyai, pernahkah kamu mendapatkan kebahagiaan? Pernahkah ada satu kebaikan, satu kebahagiaan yang menghampirimu, yang lewat padamu? Apa kamu pernah merasakan kebahagiaan? Jawaban dia apa? Belum pernah. Padahal apa? Di dunia dia menjadi orang yang paling bahagia, paling makmur, paling kaya. Tapi begitu nanti di akhirat masuk neraka, baru sebentar merasakan siksa neraka, apa yang pernah dia dapatkan di dunia itu nggak terasa lagi, hilang rasanya, sama sekali nggak ada bekasnya. Sampai dia mengatakan, demi Allah, belum pernah merasakan kenikmatan di dunia, kebahagiaan di dunia, belum pernah. Sehingga kebahagiaan dunia itu nilainya kecil sekali. Kalau orang mencari dunia itu rugi. Meskipun dia mendapatkan banyak, rugi. Gitu. Sebaliknya, kita bandingkan bagaimana dengan pencari akhirat di ayat yang ke-19. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan siapa yang mencari akhirat, hidupnya di dunia itu untuk mencari akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha dengan usahanya. Nggak cuman saya ingin masuk surga, terus ngapain? Diem, nggak berusaha. Nah, itu bukan pencari sejati. Orang yang menginginkan sesuatu pasti berusaha. Menginginkan kok tidak berusaha itu artinya keinginannya itu apa? Ya nggak ingin itu, atau ya angan-angan gitu, berangan-angan, mimpi gitu. Gitu. Nih, siapa yang mencari akhirat dan berusaha untuk mendapatkan akhirat, yakni beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, dan yang semuanya itu didasari dengan iman, wa huwa mu'min, dan dia beriman, maka nanti ada bedanya. Kalau kita tanya orang yang di luar Islam, mereka juga cari akhirat, mereka juga pengen masuk surga, dan berusaha juga masuk surga dengan apa? Amal kebaikan. Orang-orang di luar Islam
mereka kelakuannya baik, suka menolong, suka memberi, kayak gitu. Pengen apa toh? Pengen surga. Tapi masalahnya mereka tidak beriman. Maka di sini syaratnya pengen akhirat, kemudian melakukan usahanya, yakni melakukan amal kebaikan, didasari dengan iman. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Artinya beriman dan beramal soleh gitu. Maka orang yang semacam ini faulaika kana sa'yuhum masykura. Mereka itu adalah orang yang usahanya disyukuri, usahanya dibalas. Yang membalas adalah Allah, dan balasan dari Allah itu besar sekali nilainya. Usaha yang tidak seberapa besar, usaha manusia itu enggak besar. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia itu sebetulnya kecil sekali. Tapi ketika yang mensyukuri, yang membalas itu Allah, maka balasannya itu sangat besar sekali. Maka untuk balasan kebaikan dari Allah itu sebetulnya balasannya bukan balasan yang setimpal, bukan. Karena balasan dari Allah itu balasan yang berupa keadilan dan kelebihan. Jadi balasan Allah itu balasan yang adil, ditujukan kepada siapa? Kepada orang kafir, pelaku kemaksiatan. Itu balasannya adil. Adil itu tidak melebihi batas. Orang yang berbuat dosa sekian, ya sudah balasannya dosa sekian itu. Tidak ditambah, tidak dilipatkan. Tapi begitu melakukan kebaikan didasari dengan iman, maka balasan dari Allah itu tidak setimpal, tapi dilebihkan, ya, dilebihkan, dipunjuli gitu. Faulaika kana sa'yuhum masykura. Ini pencari dunia seperti itu, pencari akhirat seperti ini. Ya, sekarang ya terus kalau kita hidup di dunia kok suruh cari akhirat, nanti nggak dapat dunia, gimana coba? Gimana? Kita kan sekarang hidupnya di dunia, kok suruh cari akhirat, terus dunia kita gimana? Nggak dapat berarti. Padahal kita lagi hidup di dunia, kok suruh cari akhirat? Kita nggak disuruh cari dunia, tapi disuruh cari akhirat. Terus gimana nanti? Berarti nanti yang dapat dunia cuma orang yang cari dunia. Orang yang cari akhirat nggak dapat dunia. Apakah seperti itu? Ternyata enggak. Allah Ta'ala nyatakan. Ayat berikutnya kita perhatikan. Ayat 20 ini. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Nah ini. Kullan masing-masing semuanya, baik pencari dunia maupun pencari akhirat, numiddu haula'i wa haula'i. Kami memanjangkan, yakni memberikan kepada mereka yang mencari dunia, wa haula'i, dan mereka yang mencari akhirat, min ata'i rabbik, dari pemberian Rabbmu. Jadi masalah pemberian dari Allah semuanya dapat. Semuanya dapat gitu. Kita ingat surah Al-Fatihah. Kan Allah itu siapa? Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu apa tuh? Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, kemurahan yang diberikan kepada siapa? Semua makhluknya. Semua manusia diberi oleh Allah karena Allah itu Ar-Rahman. Yang beriman diberi, yang kafir juga diberi gitu. Yang mencari dunia diberi oleh Allah di dunia, yang mencari akhirat diberi oleh Allah enggak? Ya diberi gitu loh. Sama, semuanya diberi. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dan pemberian dari Rabbmu itu tidak terhalang. Kalau Allah sudah menghendaki, Allah memberikan pada hambanya, ya semuanya dapat gitu. Dan semua makhluk pasti diberi oleh Allah. Meskipun pemberiannya tidak sama banyak ya. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Dan banyak sedikitnya pemberian dari Allah itu bukan tergantung dari hidupnya di dunia untuk mencari dunia atau mencari akhirat. Tidak tergantung itu. Tapi tergantung apa? Tergantung tadi. Mana sya'u liman nurid. Itu tergantung kehendak Allah. Jadi orang yang mencari dunia, mengorbankan akhirat, nggak sempat ibadah,
nggak sempat pikir akhirat, cari dunia terus, maka apa yang dia dapatkan itu ya terbatas sebatas yang Allah kehendaki, gitu. Sehingga orang mengorbankan akhirat untuk mencari dunia, ya sudah dia dapat. Jadi bukan berarti orang yang tidak mencari, orang yang tidak mikir akhirat lantas pemberian dari Allah itu lebih banyak. Belum tentu. Atau ketika orang itu mencari akhirat kemudian tidak mendapatkan dunia, enggak, tetap diberi. Dan pemberian dari Allah ya ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Nyatanya kita lihat buktinya. Orang kafir, orang yang mencari dunia, apakah semuanya kaya? Enggak. Yang miskin juga banyak. Orang-orang miskin itu orang-orang yang rakus dengan dunia tapi ternyata tetap miskin. Nah, banyak gitu loh. Wis direwangi ora salat, ora ngaji, nglakoni kemaksiatan banyak, wis kayak gitu ya tetap miskin gitu loh. Kenapa? Karena memang Allah menakdirkan dia miskin. Lah orang yang semacam ini kan ya entek-entekan loh. Dunia enggak dapat, akhirat juga enggak gitu loh. Wis direwangi orang ibadah, wis direwangi korupsi, malah ketangkep ya. Direwangi korupsi ketangkep, direwangi ngapusi konangan gitu. Nah, itu udah itu. Atau misalnya sebaliknya, kalau sudah dia mencari dunia kemudian dapatkan banyak, meskipun dapatkan banyak dia juga tetap rugi. Ruginya tadi tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian Allah menjadikan untuknya neraka jahanam. Udah masuk neraka jahanam gitu. Sebaliknya, orang yang mencari akhirat. Orang yang mencari akhirat dia miskin, ya ada gitu loh. Ada. Dan miskinnya itu bukan karena mencari akhirat, bukan karena sregep ibadah terus jadi melarat. Itu bukan karena orang lain cari dunia sak-sae, kerja sak-sae kemudian dia kerjanya maunya yang halal tok, yang haram enggak mau korupsi, enggak mau ngapusi. Kemudian dia jadi miskin. Miskinnya bukan karena itu, akan tapi karena takdir dari Allah gitu. Dan yang ditakdirkan jadi kaya ya juga banyak gitu. Tidak sedikit yang cari akhirat dia dapat dunia banyak itu banyak yang seperti itu. Jadi ketika kita mencari akhirat jangan khawatir nggak kebagian dunia. Bukti sudah banyak orang-orang yang rajin ibadah, rizki tetap didapatkan gitu. Orang yang menahan diri tidak mau riba, tidak mau ngapusi, nggak mau korupsi, wah nanti hati-hati ketika kita hidup di lingkungan yang jelek, tempat kerja orangnya pada korupsi semua, kok nggak korupsi sendiri? Wah itu orang pada riba semua, kita nggak riba sendiri. Orang jualan misalnya bisnis pada ngurangi takaran timbangan, kok kita tidak sendiri? Tidak ikutikan seperti itu, nanti setan akan nakut-nakuti. Oh kamu kayak gitu miskin nanti, kamu kayak gitu nggak dapat dunia nanti. Udah kamu jadi kere, orang kok carinya yang halal tok, orang lain pada rebutan barang haram kamu nggak ikut ya gitu. Itu ditakut-takuti syaitan. Padahal Allah sudah menakdirkan rizki bagi setiap orang sebelum lahir itu sudah ditentukan kan, sudah ditetapkan berapa banyak rizki yang dia terima. Kalau sudah ditetapkan seperti itu, buat apa kita meninggalkan ibadah, nekat cari melakukan maksiat gitu ya. Lawang takdir sudah jadi gitu. Ya udah kita penting beramal soleh, kita kerja ya, cari nafkah itu harus dalam rangka cari akhirat gitu. Jadi kerja itu cari akhirat, bukan cari dunia. Nah, ya sekarang termasuk juga tadi kita cari akhirat itu bukan berarti kita tidak bekerja, itu bukan seperti itu. Kita mencari akhirat itu ya tadi wasa'alaha sa'yaha, kita berusaha. Cari akhirat ya harus berusaha. Usahanya apa? Di antara usahanya ya kita bekerja dengan cara yang halal, bekerja dengan cara yang benar, tidak sampai mengganggu ibadah yang lain. Bekerja itu ibadah, tapi jangan sampai wah saya ibadah apa kerja, ibadah lagi kerja lagi, ibadahnya kerja terus gitu. Saya kan ibadah terus gitu, kerja terus gitu.
Padahal ibadah kan ada yang lainnya juga kayak gitu. Maka akhirnya ini tadi kita harus yakin dengan hal ini tadi. Semuanya diberi. Nah, selanjutnya ayat terakhir yang kita kaji. Ungdur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Perhatikan bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas bagian yang lain. Ya memang kehendak Allah seperti ini. Di dunia ini ada orang kaya, ada orang miskin. Orang beriman yang kaya ada, yang miskin juga ada. Orang kafir yang kaya ada, yang miskin juga ada. Itu memang kehendak Allah melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain. Cuman yang harus kita ingat adalah walal akhiratu akbaru darajat, dan akhirat itu lebih besar tingkatannya, wa akbaru tafdila, dan lebih besar karunianya, kelebihannya gitu. Maka akhirat itu yang lebih besar. Sehingga ketika kita di dunia melihat ada yang kaya, ada yang miskin, itu harus kita pahami bahwa itu perbedaan kecil. Si kaya raya dan si miskin jelata itu bedanya sedikit. Bedanya sedikit. Yang kemana-mana pakai mobil mewah dan yang kemana-mana pakai sepeda ontel Reyot, itu bedanya kecil sedikit. Yang rumahnya mewah dan rumahnya Reyot itu sedikit bedanya. Karena apa? Karena dunia itu sedikit gitu. Dunia itu sedikit gitu. Tapi kalau beda akhirat, di akhirat itu beda, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka, wah itu bedanya jauh sekali gitu. Surga dengan neraka bedanya jauh sekali. Bahkan sama-sama masuk surga, karena surga itu tingkatannya kan ada 100 itu ya. Ada tingkat di atas dan tingkat di bawahnya, itu bedanya aja sudah jauh kok. Nah, tuh. Maka ini perbedaan yang besar itu perbedaan di akhirat. Maka kalau kita di dunia ternyata tidak sekaya yang lain, itu nggak usah nelongso nemen-nemen lah. Ngapain nelongso nemen-nemen? Bayangkan gini ya, yang lain punya permen 5, kita hanya punya permen 2. Ngapain kita sedih nemen-nemen? Wah sedih aku, dia punya permen 5, aku cuma 2 gitu. Itu nggak paham kayak gitu. Ya dunia seperti itu. Beda kalau mungkin yang didapatkan itu akhirat itu jauh berbeda gitu loh. Yang sana surga, kok sini neraka, naudzubillahi min dzalik. Bahkan yang sana temennya itu masuk surga tingkatan tinggi, kita cuman tingkatan di bawahnya, itu bedanya jauh sekali gitu. Makanya nanti di ayat yang lain di surah Al-Fajr itu nanti akan ada orang yang menyesal. Yang menyesal itu ternyata tidak hanya orang kafir, tidak hanya pelaku maksiat, tapi orang yang rajin ibadah, sudah beribadah, beramal soleh itu juga menyesal. Menyesal kenapa kok ibadahnya tidak lebih baik lagi. Menyesal kenapa kok tidak mendapatkan pahala lebih banyak lagi. Karena di akhirat itu tingkatannya itu beda jauh sekali. Sudah masuk surga menyesal. Karena apa? Melihat yang lain surganya lebih tinggi. Kayak gitu. Makanya ini perbedaan yang jauh itu di akhirat. Karena akhirat itu nilainya tinggi sekali sehingga beda itu ya bedanya tinggi sekali. Kalau dunia nilainya kecil sehingga kalau beda sebesar apapun perbedaan masalah dunia itu tetap masih hampir sama. Bedanya kecil karena dunia itu kecil, dunia itu sedikit. Dan sampai sini ya. Solusi berikutnya kita akan kaji di kesempatan mendatang insyaallah. Demikian semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin.